Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan saya Saiful Rahmatullah di pertemuan keempat mata kuliah pemrograman akuntansi 1 dengan menggunakan framework Laravel. Oke, pembahasan di pertemuan keempat ini kita membahas tentang penggunaan form ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan lebih dinamis pembahasannya, yaitu nanti ada interaksi dari pemakai atau pengguna dengan menggunakan form. Yang dimaksud dengan interaksi sendiri, si pengguna itu bisa melakukan sesuatu, pasti bisa melakukan proses penginputan ya. Karena standarnya bahasa pemrograman atau standarnya aplikasi atau daur hidupnya disebut life cycle-nya itu ada yang disebut input, proses, output. Nah, di situ terjadi interaksi antar user dengan aplikasi. Nah, medianya salah satunya adalah menggunakan form ini, form processing kalau di judulnya ya. Jadi nanti si pengguna bisa melakukan interaksi kepada aplikasinya dengan menggunakan form. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjut saja. Form itu digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web ya. Jadi mulai dari login form sampai datanya itu diproses ya. Nanti Anda juga akan mengenal fungsi atau metode yang dipunyai oleh sebuah form, yaitu ada yang namanya get dan post. Nanti kita pelajari perbedaannya apa. Untuk get dan post, kalau Anda menggunakan metode get, apa yang Anda ketikkan ya, atau apa yang Anda inputkan di aplikasi yang tersebut yang menggunakan metode get, itu isiannya akan muncul di browser Anda jika menggunakan metode get. Biasanya metode ini digunakan untuk sebuah pencarian atau query pencarian di dalam database. Sedangkan kalau metode post itu, apapun yang Anda ketikkan di dalam aplikasi nantinya yang menggunakan metode post itu tidak akan terbaca di URL. Biasanya metode post ini digunakan untuk data yang sensitif, contohnya password ya. Pada saat registrasi itu tidak boleh terlihat, yang sifatnya sensitif, sifatnya cuma Anda yang tahu. Nah, itu biasanya digunakan di situ. Form itu nanti akan punya dua metode, yaitu get dan post, dengan perbedaannya masing-masing. Oke, selanjutnya di dalam sebuah form itu nanti ada beberapa komponen yang membantu kita untuk proses interaksi tadi yang saya sebutkan. Pertama ada namanya tag form, lalu ada berikutnya text box yang fungsinya nanti untuk menginputkan sesuatu nilai. Ya, nanti kita sama-sama mempelajari bagaimana cara pembuatannya. Lalu ada namanya text area ya. Bedanya apa dengan text box? Ini lebih banyak mencakup karakter ya. Kalau ini cuma sampai 256 karakter. Kalau text area itu bisa lebih dari 256 karakter ya. Lalu ada namanya radio button untuk pilihan ya. Jadi pilihan itu hanya boleh dipilih salah satu, tidak bisa dua-duanya ya, pilihan. Lalu ada juga yang bentuknya combo box ya, sama ini pilihan juga. Ada yang disebut checkbox ya. Checkbox itu berarti kita bisa memilih lebih dari satu ya. Misalnya mau diklik dua-duanya, contoh di sini ada motor, ada mobil, dua-duanya mau di checklist bisa. Lalu ada submit yang berupa button atau tombol, ada juga reset yang berupa button atau tombol juga. Nah, untuk kita membuat sebuah form ya, nantinya kita harus membuat tag yang disebut form. Diawali dengan form tagnya, diakhiri dengan tag slash form. Lalu kita wajib memberikan action, atau pada saat action itu berfungsi pada saat user sudah selesai mengisi. Biasanya pasti mengklik suatu tombol untuk berpindah page. Contoh Anda kalau di login page-nya student.bic.ac.id, Anda pasti memasukkan NIM dan password Anda. Setelah itu pasti Anda mengklik tombol ya kan, login misalkan. Nah, di situ tugasnya action. Pada saat diklik login, apa yang terjadi? Page apa yang muncul? Itu tugas action. Lalu ada tugas metode get dan post. Jadi
bisa terlihat di dalam URL kalau pakai metode get apa yang Anda isikan, tidak terlihat di dalam URL kalau pakai metode post sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita coba menginputkan script ini, ya. Kita coba membuat sebuah form input sederhana. Di sini nanti kita akan membuat hanya 2 buah teks box, ya, name dan nama, ya. Lalu 1 buah teks area dan ada 1 buah tombol submit. Oke, kita akan coba ya. Ya, kita akan mencoba membuatnya. Seperti yang ada di slide, yang pertama pasti Anda harus aktifkan dulu command prompt untuk menjalankan Laravel-nya, ya. Jadi jangan lupa masuk ke foldernya. Oke. D, lalu saya copy paste dulu folder tempat saya menyimpan projectnya, ya. Seperti biasa cd. Oke. Terus bisa Anda ketikkan php artisan serve. Oke, pastikan dia dulu berjalan. Oke, sudah berjalan, ya. Started. Lalu kita bisa buka Visual Studio Code kita untuk mulai membuat apa yang tadi ada di modul. Oke. Lalu di sini tadi di modul itu kita disuruh membuat untuk saya close dulu ya, biar mudah nanti. Oke. Nanti di modul itu tadi kita disuruh membuat 1 buah tampilan atau sebuah form yang nanti bisa dilihat oleh user, dan user itu bisa menginputkan sesuatu, ya. Berarti kita akan masuk ke dalam tampilan view, ya. Seperti biasa kalau kita membuat tampilan kita bermainnya di view. Nah, teman-teman bisa klik new file lalu bisa ketik form input blade.php. Oke, jika sudah kita akan coba isikan dulu, ya. Oops. Ya, setelah selesai membuat, ya, di sini sudah kita membuat form input.date-nya, lalu kita akan membuat pemanggilannya supaya nanti bisa tampil. Seperti biasa kita masuk ke mahasiswa controller, ya. Mahasiswa controller kita buatkan 1 buah public functionnya, ya. Public function, kita sebut saja dia formulir, lalu return view itu tadi form input yang kita buat di dalam form input .blade.php tadi, namanya form input. Nah, kalau juga sudah, kita masuk ke web.php. Oke, kita buat root-nya seperti biasa, root get. Oke, ini tinggal kita ganti jadi formulir. Di sini kita ganti juga jadi formulir. Oke, jangan lupa di save, ya, semuanya, ya. Save all aja, save semuanya. Kita coba dulu di web browser, teman-teman sekalian. Oke, tadi kan sudah dijalankan, ya. Ini PHP serve-nya. Tinggal kita buka localhost 8000. Pastikan dulu oke berjalan, lalu kita lihat formulir. Ya, tadi apa yang kita buat sudah terbentuk, ya. Ini kita punya, ini masih agak acak-acakan memang, tidak masalah. Nah, yang penting kita sudah bisa membuat text field atau text box yang saya bisa menemukan sesuatu di sini, ya.
lalu bisa menentukan sesuatu juga di sini, lalu alamat saya. Oke, ini simpan. Nah, kalau kita klik simpan, nanti ini dia masih error nih. Tuh, not found, karena kita belum membuatnya ya, belum membuat link untuk atau actionnya tadi kan belum kita arahkan dia ke page yang mana, kita belum buat. Oke, selanjutnya kita berarti akan membuat form outputnya. Kemudian udah inputnya sudah, lalu kita membuat outputnya seperti apa. Oke, untuk outputnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita, lalu kita membuat outputnya itu ada di dalam controller, yaitu di dalam file mahasiswa controller yang kita buat ya. Kita akan buat di sini public function untuk mengoutputkan apa yang tadi kita input di dalam sebuah form input yang kita buat ya. Public function kita buatkan sini, lalu output lah, misalnya tadi kan kita sudah beri nama ya. Saya coba lihat kembali di dalam view form input. Nah, di sini kamu lihat, di sini kan kita sudah kasih namanya output. Jadi nanti ada di formulir, ada di output. Di sini ya. Berarti tadi otomatis di dalam controllersnya juga kita berikan di nama output. Ya, di sini output. Ya, setelah kita membuat public function output ya, tadi disamakan dengan apa yang ada di action yang ada di form input yang ada di view ya. Di sini kita memberikan dia parameter untuk bisa mengambil nilai ya, maksudnya itu. Kita terus dia request, karena kita request kita inisialkan menjadi sebuah variabel namanya request. Ya, jangan mengikuti apa yang ada di sini ya. Ini karena kita membuat nama variabel. Oke, terus buka kurung awal. Ya, pertama kita bikin variabel namanya nim. Oke, kita membuat function untuk outputnya menggunakan request ya, parameter request, dan membuat satu buah variabel untuk parameter request tersebut. Nanti parameter request tersebut juga fungsinya untuk menangkap data yang sudah diinputkan oleh user ya. Lalu parameter nim request itu yang mewakili atau alias dari parameter request. Nah, selanjutnya kita membuat variabel untuk masing-masing nilai yang sudah diinputkan tadi, karena kan kita di pembahasan sebelumnya apa yang disebut variabel itu adalah sebuah tempat di memori untuk menampung nilainya. Nah, berarti kan ada 3 buah text field ya, ada 2 buah text field dan 1 buah text area. Nim nama text box atau text field, text areanya alamat. Itu kan berarti ada 3 buah nilai yang akan diinputkan, berarti kita harus siapkan 3 buah tempat. Lalu nanti di input name, nama, alamat itu adalah nama yang tersimpan di name masing-masing komponen form tersebut ya, harus sama penulisannya. Oke, lalu di return ditampilkan seperti ini ya, name atau label, lalu ini nama variabelnya dengan titik itu sebagai string ya, lalu nama, terus variabel nama tampilkan alamat. Jika tidak ada lagi, tidak diakhiri dengan titik, langsung di koma. Oke. Setelah itu kita membuat fungsinya sudah. Jangan lupa dibuat di bagian root-nya atau di web.php, tambahkan root get formulir output ya, supaya apa yang tadi kita request di sini function output itu bisa tampil ya. Kita buat root-nya. Oke, sekali lagi di save all dulu supaya sudah save semua. Terus kita juga udah buat ya, kita coba di aplikasinya. Ini kita coba refresh. Coba kalau saya simpan ya, dia akan berjalan ya, menampilkan output. Ini output dengan tadi metode get, apa yang saya tulis itu akan tampil ya, nama
sampai dengan alamat. Ya, di sini akan tampil semua di dalam URL. Nanti kita mau pakai metode get, yaitu fungsi pertama, itu metode get. Ya, seperti ini ya hasilnya. Jadi apapun yang tadi teman-teman klik atau inputkan akan muncul di dalam URL itu akan menggunakan metode get. Ya, metode get yang ada di dalam view form input blade, di bagian tag form, actionnya tadi ke dalam output ya, sesuaikan dengan yang ada di root sini ya, form output yang sesuai. Lalu tadi kita udah buat public functionnya output di dalam mahasiswa controller ya, ini ya menggunakan request ya, lalu dengan alias request ya, keempat ini penulisannya. Lalu apa yang kita tulis semua tampil di sini. Oke ya, itu menggunakan fungsi get. Oke, kita review dulu sebentar di bagian form inputnya. Tadi saya jelaskan di sini. Oke, jadi di dalam form input di situ ada tadi dan membuat kita form ya, di awal harus didahului dengan tag form action form. Nanti dia ada action, diarahkan kemana filenya, lalu menggunakan metodenya apa. Lalu di sini namanya CSRV field ya. Di sini adalah sebuah perintah yang fungsinya untuk melindungi aplikasi web yang kita buat dari adanya bug ya. Kepanjangannya itu adalah cross-site request forgery ya. Jadi kalau ada yang mau hack misalkan, itu bisa melindungi lah ya dari aplikasi kita. Kalau ada bug itu bisa ditahan menggunakan CSRV field. Oke, jadi ini teman-teman bisa matikan CSRV field nanti seperti ini. Kalau tadi teman-teman sudah membuatkan 3 buah link untuk menginput ya, sini ya, name, nama dan alamat masing-masing text fieldnya ya, dan text area, dan 1 buah tombol submit. Oke, seperti itu ya. Nah, yang jelas di sini harus punya name masing-masing, dan name masing-masing itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam controllernya, khususnya bagian request ya. Di sini sama persis ya. Oke, itu sedikit review ya untuk yang menggunakan form, menggunakan metode get. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan form ini metodenya post ya. Ini tinggal teman-teman ganti misalkan post ya. Kalau tadi get itu muncul di URL ya semuanya. Nah, kalau post harusnya tidak ya kan. Teman-teman ganti metodenya menjadi post, lalu kita masuk ke dalam web.php. Kalau di dalam mahasiswa controller nggak ada yang perlu diubah, sama saja. Tapi yang perlu diubah itu ada di dalam web PHP. Karena di sini kan teman-teman lihat di sini root ya, kolon lalu get. Karena kita menggunakan metodenya post, berarti ini kita ganti jadi post. Ya, seperti itu. Ya. Root post, formal output, lalu functionnya output tadi. Nah, coba kita save all dulu, save all, lalu kita lihat. Nah, ini berarti kita back dulu. Boleh di refresh, saya datanya sama, lalu kita simpan. Oke, sama ya hasilnya. Tapi teman-teman lihat di dalam URL itu tidak ada lagi data yang kita kirimkan, tidak ada data seperti ini. Berbeda tadi dengan yang get. Nah, itulah bedanya antara post dan get. Biasanya post itu gunanya untuk mengirim data penting seperti password yang tidak boleh diketahui. Kalau get bisa dipakai untuk pencarian. Nah, itulah untuk materi pembelajaran form ya, seperti itu ya. Jadi pertama teman-teman harus membuat dulu tampilan formnya, inputnya di bagian view ya. Ini teman-teman buat sama ya, untuk seperti ini form input blade. Kita rancang dulu inputnya seperti apa ya. Setelah itu teman-teman harus membuat rootnya dulu ya di dalam web.php untuk tampilannya nih ya, formulir ya.
dan membuat di dalam mahasiswa controller yaitu functionnya untuk menampilkan form inputnya tadi, supaya pada saat dipanggil muncul seperti biasa. Itu seperti yang kita lakukan seperti kemarin. Nah, yang berikutnya teman-teman harus membuatkan file outputnya. File outputnya buatnya di mana? Di mahasiswa controller seperti ini file outputnya ya. Output itu harus sesuai dengan nama yang ada di dalam ini. Nah, karena kita memakai perintah seperti ini, berarti di dalam PHP di rootnya itu harus sesuai seperti ini ya, dan pemanggilan outputnya. Lalu untuk post dan getnya sesuaikan dengan actionnya yang ada di dalam metode. Kalau dia post ya berarti metodenya rootnya itu post, kalau get ya get. Oke, seperti itu ya untuk materi pembelajaran penggunaan form. Di dalam modul itu ada beberapa latihan, silahkan teman-teman coba. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diskusikan lewat WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.